Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, adapun yang keempat dari maksiatnya lisan atau apa ya? Nomor 4 dari maksiatnya lisan, al-mira'u wal jidalu wa munaqasyatun nasi fil kalami. Adapun yang keempat dari maksiatnya lisan, al-mira'u ialah ber apa ya berbantah-bantahan atau berdebat, wal jidali dan berdebat, wa munaqasyatul kalami wa munaqasyatun nasi dan apa ya ber apa wa munaqasyatun nasi dan mencerca manusia fil kalami di dalam ucapan. Maksudnya yang keempat dari maksiatnya lisan itu ialah al-mira'u. Yang pertama itu al-mira'u, yaitu menanggapi pendapat orang yang dilandasi niat untuk menjatuhkan orang itu dan meruntuhkan kehormatannya. Menanggapi seseorang itu karena dasar kebencian dan ingin meruntuhkan harga dirinya. Wal jidali dan berdebat. Perbedaan antara al-mira' dengan al-jidal itu, kalau al-mira' itu menanggapi apa yang telah lalu. Tapi kalau al-jidal itu spontan saat itu juga. Jadi mau apa ya? Menanggapi orang lain yang didasari oleh kebencian dan ingin menjatuhkannya. Atau kalau sekarang itu nyinyir atau itu yang dikatakan al-mira'. Wal jidalu dan berdebat, wa munaqasyatun nasi dan mencerca mengejar manusia fil kalami di dalam kalam. Jadi bertengkar, meladeni pertengkaran menggunakan ucapan itu, menggunakan perkataan, baik menggunakan lisan secara langsung maupun melalui tulisan dan lain sebagainya. Itu termasuk maksiatnya lisan. Menjatuhkan harga diri orang dengan mendebatinya, dan mencerca manusia dengan ucapan yang mengejar tuntas, tapi tujuannya karena pertengkaran. Fadzalika, maka adapun hal tersebut, fihi, terdapat di dalam hal tersebut al-mira' wal jidal
wa munaqashatun nas, idzaun adapun menyakiti, lil mukhatabi kepada orang yang diajak bicara atau orang yang dituju pembicaraan itu. Karena al-mira wal jidal wa munaqashatun nas itu menyakiti orang lain. Menyakiti dengan apa? Debat yang ingin menjatuhkan martabatnya, atau mencerca dengan ucapan, mengejar dengan tujuan karena mengumbar kebencian, permusuhan. Itu menyakiti kepada manusia. Wa tajhilin lahu, dan membodohi lahu kepada mukhatab. Itu tidak mendidik, justru membuat bodoh orang lain. Wa ta'nin wa tajhilun, dan membodohi lahu kepada mukhatab. Wa ta'nun, dan menjatuhkan martabat fihi, di dalam mukhatab. Karena ada orang menyakiti dengan perbuatan, ada orang yang menyakiti dengan ucapan. Ini termasuk menyakiti dengan ucapan. Dan kadang-kadang menyakiti dengan ucapan itu jauh lebih sakit dibandingkan dengan disakiti dengan perbuatan. Kadang-kadang lukanya dipukul itu bisa sembuh mungkin beberapa hari, tapi lukanya diiris dengan ucapan, lukanya perasaan karena ucapan itu kadang-kadang bertahun-tahun itu tidak bisa sembuh. Kadang-kadang itu ucapan itu lebih keji daripada tindakan. Wa fihi, dan di dalam hal tersebut, di dalam al-mira wal jidal wa munaqashatun nas, terdapat di dalam hal tersebut sanaun, pujian, ala nafsi, atas diri sendiri, wa tazkiyatun, dan menganggap suci, menganggap baik, menganggap suci laha terhadap an-nafs, bimazidil fitnati, dengan kelebihan kecerdasan, wal ilmi, dan ilmu. Summa huwa, kemudian huwa, adapun yang tersebut itu, al-mira wal jidal wa munaqashatun nas, musyawwisun, adalah membuat keruh, lil aisy, kepada kehidupan. Itu menghilangkan kedamaian, ketenangan di dalam hidup bermasyarakat. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, la tumari, kamu tidak membantahi, tidak membantah atau menjatuhkan, safihan, kepada orang yang bodoh, illa wa yu'dzika, kecuali orang bodoh itu akan menyakiti kepadamu. Kalau kamu mendebati kalau kamu mendebati, membantahi, menjatuhkan martabatnya orang yang bodoh, orang yang tidak bisa menahan diri, maka dia akan
menyakitimu. Ibaratnya orang orang mengganggu macan, maka macan itu akan menerkammu. Kalau kamu menjatuhkan martabat derajatnya orang yang bodoh, kamu membantahi dia, dia akan menerkammu, dia akan menyakitimu. Wala tumari haliman illa wa yuqlika. Dan kamu tidak mendebati, tidak membantahi haliman, orang yang penyantun, illa wa yuqlika, kecuali orang yang santun itu akan membuatmu marah. Kalau kamu mendebati orang yang bijak, orang yang santun, dia tidak akan membalas, tidak akan meladeni. Justru kamu sendiri yang mangkel. Jadi sama-sama tidak ada faedahnya. Wa yahkidu alaika, dan dia memendam dendam, memendam dendam halim itu alaik, atas kamu. Dia diam, membuatmu mangkel, tapi dia itu menyimpan dendam. Kalau kamu menjatuhkan martabatnya orang yang halim. Faqad qala, maka sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, barang siapa meninggalkan berbantah-bantahan, barang siapa meninggalkan berbantah-bantahan atau cekcok atau berdebat, wa huwa, sedangkan man mubtilun adalah keliru atau tidak benar, banallahu, maka membangun Allah lahu, untuk man, baitan, sebuah rumah, fi rabadil jannati, di pinggiran surga, di pinggiran surga, bukan di pusatnya tapi di pinggiran. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun, dan barang siapa meninggalkan berbantah-bantahan atau cekcok atau berdebat, wa huwa, sedangkan man muhiqqun adalah benar, banallahu, maka membangun Allah lahu, untuk man, baitan, sebuah rumah, fi a'lal jannati, di paling tingginya surga. Ini hadis yang luar biasa. Barang siapa tidak menuruti kemauan nafsunya untuk berbantah-bantahan, untuk berdebat, dalam keadaan dia itu keliru. Memang orang keliru sepantasnya tidak membantah. Tapi kalau dia itu sadar dan meniati untuk meninggalkan percekcokan, diniati memang mau meninggalkan, mantaroka, diniati. Ada orang yang tidak bercekcok karena tidak punya kesempatan. Kalau ini punya kesempatan tapi memang diniati untuk ditinggalkan. Barang siapa meninggalkan cekcok, berbantah-bantahan atau berdebat, sedangkan dia dalam keadaan keliru,
Memang orang keliru sebaiknya tidak membantah. Tapi barokahnya dia itu berniat, niat meninggalkan, maka tidak disia-siakan. Allah menyediakan untuknya sebuah rumah di pinggiran surga sebagai balasannya. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa meninggalkan cekcok atau berdebat atau berbantah-bantahan, padahal dia itu dalam posisi benar. Orang dalam posisi benar itu kan terpancing untuk mempertahankan, untuk untuk tidak mengalah. Tapi dia dengan sukarela berniat mau meninggalkan itu, mau meninggalkan berdebat cekcok, ya walaupun dirinya itu dalam posisi yang benar, maka Allah tidak menyia-nyiakannya. Allah menyediakan sebuah rumah di surga yang tertinggi. Di surga yang tertinggi itu karena mampu menahan hawa nafsunya. Hawa nafsunya orang itu kan hawa nafsu untuk melampiaskan amarah. Di antara nafsu melampiaskan amarah itu ya dengan berdebat di antaranya, atau nafsu ingin dianggap unggul, nafsu ingin menang-menangan. Kalau bisa menahan itu, menahan nafsunya yang seperti itu karena takut kepada Allah, maka disediakan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Tapi ada riwayat yang lain, ya. Ada riwayat yang lain, yaitu riwayatnya Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannah. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi wasatiha. Wa man hasuna khuluquhu buniya lahu baitun fi a'laha." Ada hadis begini di dalam riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Barang siapa meninggalkan cekcok, berbantah-bantahan, berdebat, bertengkar mulut, padahal dia dalam posisi memang keliru, maka disediakan oleh Allah untuknya, dibangunkan untuknya sebuah rumah di pinggiran surga. Dan barang siapa meninggalkan wa huwa muhiqqun, barang siapa meninggalkan cekcok, berdebat, perang mulut, padahal dia dalam posisi benar, maka disediakan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di pertengahan surga. Kalau di sini kan fi a'lal jannah, di pertengahan surga. Wa man hasuna khuluquhu buniya lahu baitum fi a'laha. Barang siapa akhlaknya baik itu diprovokasi untuk berakhlak buruk, tidak mengikuti provokasi itu. Diprovokasi, dicaci maki, itu kan provokasi supaya muncul akhlak buruk juga. Diprovokasi untuk mengeluarkan akhlak buruk, tidak mengeluarkan. Dalam terpojok dalam posisi dia itu seorang manusia normal langsung bereaksi mengeluarkan akhlak yang buruk, tapi dia itu mampu menahan diri sehingga yang muncul tetap akhlak yang baik.
maka orang itu dibangunkan oleh Allah rumah di surga tertinggi. Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu ada di dalam kondisi apa saja. Dalam kondisi berbicara, berbantah-bantahan itu apa? Harus muncul akhlak yang baik. Dalam kondisi dipancing untuk keluar akhlak yang buruk, tetap yang keluar adalah akhlak yang baik. Nah, itu orang yang berakhlak baik. Wala yanbaghi ayyakhda'aka asyaitanu, dan tidak sepatutnya menipu kepadamu asyaitanu, syaitan. Wa yaqulu laka, dan berkata setan laka kepadamu, azhiril haqqa, tunjukkanlah kebenaran. Wala tudahin fihi, jangan kamu berlemah lembut fihi, di dalam kebenaran. Jangan kamu mengalah atau berlemah lembut fihi, di dalam kebenaran. Kadang-kadang syaitan itu membisikkan, jangan mengalah di dalam kebenaran, lawan, turuti debatnya, turuti cekcoknya. Jangan berlemah lembut di dalam hal kebenaran. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan abadan selamanya, yastajirrul hamqa ila syarri, memancing atau menarik, memancing setan al-hamqa, kepada orang yang bodoh, ila syarri, kepada kejelekan, kepada kejelekan, fi ma'radil khairi, di dalam bungkus kebaikan. Selamanya setan itu selalu memancing manusia yang bisa ditipu, memancing manusia yang bodoh. Selamanya setan itu memancing orang bodoh, memancing supaya terjerumus ke dalam kejelekan, terjerumus ke dalam kejelekan yang dikemas atau dibungkus dengan kemasan kebaikan. Fala takun, maka jangan kamu menjadi dhahakatan lisyaitani, tertawaan setan, tertawaan bagi setan. Jangan kamu tertipu oleh setan hingga kamu itu menjadi bahan tertawaan setan. Fayaskharu minka, lalu menghina setan minka, kepadamu. Fa idharul haqqi hasanun, adapun memunculkan kebenaran, adapun memunculkan kebenaran, hasanun adalah baik. Memang baik menonjolkan kebenaran itu, memunculkan kebenaran itu, memperjuangkan kebenaran supaya muncul ke permukaan. Itu memang baik. Ma'aman, bersama orang yaqbaluhu, yang bisa menerima, man hu, akan al-haq minka, darimu. Menunjukkan kebenaran itu memang baik, dengan syarat orangnya itu mau menerima kebenaran. Kamu menunjukkan kebenaran kepada seseorang itu baik, asalkan orang itu memang mau menerima kebenaran darimu. Wadzalika, adapun hal itu,
hal itu izharul haqqi. Bi tariqin nasihati adalah dengan jalan nasihat. Dengan jalan nasihat fil khafiyati, di tempat yang sepi, dalam kondisi yang sepi. La bi tariqil mumarati, bukan dengan cara cekcok atau bertengkar mulut atau berdebat. Memunculkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat manusia itu memang keharusan, memang baik itu. Tapi caranya bukan dengan cara cekcok, bukan dengan cara perang mulut, bukan dengan cara saling membalas fitnah dengan fitnah, bukan dengan cara yang tidak berakhlak. Memunculkan kebenaran, menampakkan kebenaran, mengenalkan kebenaran itu dengan cara yang benar, dengan cara yang akhlak, dengan cara yang benar. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis berbunyi begini: Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addallahu ta'ala liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalama. Ada hadis yang berbunyi begini: di surga itu, sesungguhnya terdapat di surga itu kamar-kamar yang dilihat dari luar tampak di dalam, dilihat dari dalam tampak luarnya. Itu disiapkan oleh Allah untuk orang yang senang memberi makanan kepada orang lain, senang memberikan makanan kepada orang lain. Pas disiapkan untuk orang yang berlemah lembut ucapannya, yang lemah lembut ucapannya kepada orang lain. Disediakan untuk orang yang senang memberikan makanan dan orang yang senang berlemah lembut di dalam ucapan kepada orang lain. Jadi tidak bisa kebenaran itu diperjuangkan dengan kebatilan. Termasuk kebatilan itu ya memfitnah, ya menjatuhkan harga diri orang dengan ucapan, dengan cekcok, dengan perang mulut. Tidak bisa kebenaran itu diperjuangkan dengan itu. Tapi kecuali ada hak yang diperjuangkan, hak yang wajib diperjuangkan. Kecuali ada hak yang wajib diperjuangkan, ya tidak apa-apa. Dan kalau ada kerusakan yang merata, maka boleh dilakukan seperti itu. Katanya yang mengarang syarahnya kitab ini, kalau jadi perjuangan itu harus dengan lemah lembut, perjuangan itu harus dengan segala kondisi, di dalam segala sisi. Di dalam Al-Quran itu bahkan
kita dilarang berdebat dengan non muslim kecuali dengan cara yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik. Bukan dengan akhlak yang baik, tapi dengan akhlak yang terbaik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Bukan illa billati hiya hasanatun. Bukan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab atau orang non muslim kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali dengan akhlak yang paling baik. Cara yang paling baik yaitu akhlak yang paling baik. Apalagi kepada sesama muslim yang jelas-jelas bersaudara, ya tidak pantas cekcok atau bertengkar atau berdebat atau mencari menang-menangan, sangat tidak pantas. Wong kepada non muslim saja dilarang. Juga dilarang mencela, mencaci maki, mencela. Bahkan di dalam Al-Quran itu kita itu dilarang mencela atau mencaci maki sesembahan orang kafir. Itu sudah paling sesuatu yang paling kita musuhi. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu mencaci maki berhala-berhala sesembahan orang kafir itu. Itu pun dilarang, mencaci maki kepada orang kafir. Mencaci maki Tuhan yang disembah, sesembahannya orang kafir yang jelas-jelas batil itu. Dilarang mencaci. Karena cacian itu memancing cacian juga. Fayasubbullaha adwan bighairi, maka mereka akan mencaci juga dengan membalas cacianmu, mencaci Allah, mencaci sesembahanmu yaitu Allah. Itu kesalahanmu yang memancing mereka itu mencaci Allah. Nah, itu termasuk memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Jangan menggunakan cacian. Jangan menggunakan cacian, jangan menggunakan main menang-menangan, bantah-bantahan, bertengkar mulut, dan dengan ucapan yang menyakitkan, menjatuhkan martabat orang atau kelompok. Tapi dengan cara yang akhlak yang mulia, walaupun sepintas lalu itu tidak berpengaruh, tapi perjuangan dengan menggunakan akhlak yang mulia itu akan mengakar dan akan mengakar kuat di dalam hati manusia sepanjang waktu, dan akan bertahan dalam waktu yang lama dibandingkan dengan merubah secara cepat dengan kekerasan atau kekuasaan, tapi tidak bertahan lama. Lebih bertahan lama itu dengan cara damai, cara akhlak yang mulia, dengan cara ilmu, menyebar ilmu dan lain sebagainya. Fatahallahu alaina wa alaikum wa arifin faqana yakum fiddin wa ja'alana yakum warzaqani wa iyyakum al-futu wal munata wa tanassuh salahal wal jazm. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد بش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات الفاتحة.